Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Bapak berada. Kami dari kelompok 1 kebiasaan Universitas Cibuana akan mempresentasikan bisnis plan kami. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Hanggara, Muhammad Tufasan, dan saya sendiri, Giuliano Tristan Antoni Svensson. Baik, mungkin kita mulai saja langsung presentasinya. Bisa di next. Jadi dari eksekutif summary kami menjelaskan bahwa pandemi global COVID-19 telah meningkatkan tantangan dan memberikan pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Fasilitas layanan tempat terpencil dan kepadatan rendah seringkali memiliki skala terbatas dan mendapati kesulitan untuk merekrut dan mempertahankan tenaga profesional. Namun setelah ada berbagai hal yang memburuk, COVID-19 juga merupakan blessing in disguise dan mempercepat kemajuan dan pengembangan ruang lingkup dan kesadaran akan potensi penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Salah satu aspek masyarakat yang masalah adalah masalah pendidikan. Seperti yang dinyatakan oleh novelis terkenal Victor Hugo, dia membuka pintu sekolah, menutup penjara. Pentingnya pendidikan tidak pernah dapat cukup kita tekankan, tidak peduli orang atau situasinya. Pendidikan merupakan hal yang mendasar bagi setiap orang, dan tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga pencerahan, kebijaksanaan, dan karakter. Selain itu, kutipan dari Henry Peter Brougham ini dengan tepat memberikan pentingnya pendidikan. Pendidikan membuat orang mudah untuk dipimpin, tetapi sulit untuk dikendalai, mudah diatur, tetapi tidak mungkin untuk diperbudak. Kewajiban pemerintah dalam pendidikan dapat dengan mudah disusun ke dalam skema 4A, seperti yang digambarkan di bawah. Kita harus membuat pendidikan available, accessible, acceptable, dan adaptable. Artinya, pendidikan harus tersedia, dapat diakses, dapat diterima, dan dapat disesuaikan oleh semua orang. Setiap orang harus dapat memperoleh manfaat dari pendidikan. Kami melihat bahwa banyak mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena masalah akses. Menurut BPS, pada tahun 2020, angka partisipasi kasar perguruan tinggi hanya 30,5%. Angka PK ini merupakan cara untuk menghitung besarnya jumlah masyarakat yang mencoba pendidikan ke suatu jenjang pendidikan. Artinya, tidak sampai sepertiga warga Indonesia bisa kuliah, alias hanya 30,5% tadi. Padahal kalau kita bertanya, apa sih yang biasanya ditanyakan ke remaja berusia 17-23 tahun? Hampir pasti, kita pernah mendengarkan pertanyaan seperti ini. Kamu kuliah di mana, Di? Prodi apa? Pertanyaan ini juga pastinya di SMA atau SMK juga pernah ditanyakan kepada murid-muridnya. Baik oleh guru BK, kalian mau lanjut kemana? Coba kasih pilihan kalian ke saya. Teman-teman mereka, kamu udah pikiran belum mau lanjut kemana? Orang tua. Dengan biasanya juga tambahan concern tentang biaya dan jarak dari rumah. Dan orang lain yang mungkin tidak berhubungan darah dengan yang siswanya. Berangkat dari latar belakang yang sudah kami sampaikan, kami akan membuat platform bimbingan penerimaan dan beasiswa kuliah untuk memfasilitasi semua orang untuk masuk ke universitas. Baik untuk ke PTN seperti UI, ITB, dan UGM, dan lain sebagainya, maupun identifikasi kampus-kampus swasta yang menawarkan beasiswa yang cukup generous hingga volume 4 tahun, seperti Bina Nusantara, Cibuana, Multimedia Nusantara, Atma Jaya Jakarta, dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk perhatian kami kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pendidikan itu tidak harus mahal. Hanya asalkan kita tahu aksesnya dan bagaimana cara mengakses aksesnya untuk pendidikan yang murah. Tidak terhenti pada dalam negeri, kami juga mengidentifikasi beasiswa ke kampus-kampus luar negeri. Masalah utama pada pendidikan Indonesia adalah akses pendidikan yang tidak tahuan akan bagaimana cara mengaksesnya. Itulah kenapa kami setuju untuk membuat platform bernama Akses Pendidikan Impian, atau kami singkat API. Kenapa API? Karena singkatan ini adalah suatu singkatan yang menggelora bagaikan api yang membara. Ini bisnis kami ini semoga menjadi ambil kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Baik, mungkin bisa di next. Baik, dari kompetisi di sini, API ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan. Mungkin bisa langsung di next saja. Produk dan service kami itu ada berbagai macam. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di executive summary, bisnis kami adalah bisnis yang bergerak
di bidang konsultasi pendidikan. Di sini kami menawarkan berbagai produk. Contohnya ada konsultasi dan bimbingan pendaftaran untuk menentukan para siswa cocok dengan prodi apa di kampus mana. Karena bagaimanapun tidak semua mahasiswa tahu mereka sih mau kemana sih, baik dalam pemilihan jurusan maupun dalam penentuan kampus. Bisa jadi mereka berpikir, kampus yang ini aja sama aja toh dengan kampus yang lain. Tidak, karena sumber daya yang ada pada kampus yang beda itu juga berbeda. Jangan sampai ada mahasiswa yang salah memilih kampus dan malah menyesal. Kuliah itu salah jurusan dan salah universitas itu beratnya 4 tahun, tapi menyesalnya seumur hidup. Selain itu, kami juga akan menyediakan bimbingan belajar untuk materi SMA dan SMK. Dan juga selain bimbingan untuk materi, kami juga menyediakan bimbingan belajar untuk mengerjakan tes. Baik itu tes UBK, untuk KPTN, maupun tes mandiri, maupun juga tes beasiswa kampus swasta untuk kampus dalam dan luar negeri. Selain itu, bicara tentang kampus luar negeri, kami juga tidak lupa akan menyediakan bimbingan bahasa asing untuk calon mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Baik bimbingan bahasa Inggris, yang paling utama tentunya, bimbingan bahasa Mandarin, bimbingan bahasa Korea, dan lain sebagainya. Dan untuk mendukung bahasa asing yang kami tawarkan, kami juga akan menyediakan official test sertifikasi bahasa, seperti contohnya IELTS untuk bahasa Inggris, maupun Hanyu Pinyin Xiao Ping Kaoxin untuk bahasa Mandarin. Dan untuk dokumen, kami juga akan menyediakan layanan penjemahan tersumpah yang dibutuhkan untuk pendaftaran kampus luar negeri. Dari produk-produk ini, kami mencoba menyelesaikan masalah pendidikan, terutama masalah stigma PTS pasti mahal, PTS pasti bagus, maupun sulit atau orang kaya untuk kuliah di luar negeri. Pada tidak begitu, pendidikan tidak harus mahal, bisa saja murah dan mudah diakses. Hanya saja, kita tidak tahu kemana kita harus mencari. Di sini juga meski tujuan kami adalah nilaba, bisnis kami harus tetap sustainable. Sama seperti sistem subsidi bilang, ada konsep sticker price atau harga yang umumnya harus dibayarkan yang jelas berada jauh di atas break-even point. Penghasilan dari stiker price ini yang kemudian akan dipakai untuk operasional perusahaan, serta subsidi silang untuk peserta didik yang membutuhkan. Jadi bukan karena stiker price yang mahal, maka peserta didik yang membutuhkan tidak dapat mengakses layanan bisnis kami. Selain itu juga akan ada layanan freelance maupun pinjaman, agar semua peserta didik dapat mengakses produk yang kami tawarkan. Nah, lalu apa yang membedakan bisnis kami dengan bisnis serupa? Bagaimanapun, anak-anak punya impian, cita-cita, dan hal lain yang mereka ingin raih. Untuk lainnya, mereka membutuhkan pendidikan. Di sini atas kami yang akan memperharuskan mereka dengan expertise yang tim kami punya. Dari pasal dimulai dari menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, serta CSR dan beasiswa bimbingan untuk yang kurang mampu. Biaya yang terjangkau bagi masyarakat akan membuat masyarakat tertarik, apalagi ketika dikombinasikan dengan CSR untuk menggait talenta yang mungkin hanya memiliki kesulitan di bidang finansial. Baik, lanjut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Muhammad Nur Fauzan. Silakan Muhammad Nur Fauzan. Oke, terima kasih kepada Saudara Stephen. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem marketing dari API. Next. Target konsumen. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, target konsumen kami ada 2, yakni siswa yang masih SMA sederajat maupun yang sudah lulus. 2, calon siswa yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan sekarang ingin kuliah. Untuk lebih baik menjangkau target konsumen yang pertama, kami akan melakukan seminar atau API Goes to School, di mana kami akan melakukan pemasaran dan pengenalan produk API di SMA atau SMK di daerah kami. Untuk target konsumen yang kedua, kami lebih akan mengarah pada penggunaan sosial media, terutama digital marketing, untuk menjangkau mereka. Next. Strategi pemasaran API atau akses pendidikan impian memiliki misi untuk menyediakan dan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk semua siswa, kapan saja dan di mana saja. Kami percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia. Kami juga meyakini bahwa pendidikan adalah tiket untuk masa depan yang lebih baik. Maka dari itu,
API bertujuan untuk menyediakan layanan konsultansi, akses pendidikan, dan bimbingan yang bisa diakses oleh seluruh siswa di mana saja mereka berada dengan biaya yang terjangkau. Kami akan menggunakan digital marketing untuk menjangkau target pasar kami. Selain itu, kami juga akan menggunakan pemasaran fisik di sekolah-sekolah untuk menjangkau secara langsung siswa yang akan menjadi pelanggan kami. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahman Anggara. Terima kasih Saudara Muhammad Nur Fauzan. Saya akan melanjutkan presentasinya untuk bagian struktur organisasi, yaitu aspek organisasi manajemen. Di sini yang sudah pasti adalah sebagai ketua. Untuk job description-nya adalah mengkoordinasi dan memimpin jalannya bisnis serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha layanan API. Lalu di bawahnya ada bagian pemasaran, yaitu menjalankan usaha-usaha pemasaran layanan terutama dalam hal promosi iklan baik itu melalui media cetak maupun media sosial. Lalu untuk posisi yang sama besarnya, yaitu bagian produksi layanan, adalah menyiapkan bahan termasuk ide, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan untuk mulai membangun sampai pelaksanaan proses produksi layanan. Lalu untuk bagian keuangan, tugasnya adalah mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Dari struktur organisasi ini sangat jelas strukturnya karena ada sebagai ketua, sebagai koordinasi, untuk di bawahnya ada bagan-bagan yang membangun tubuh perusahaan. Next. Untuk rencana operasionalnya, sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Seven, yang mana di sini API adalah akses pendidikan impian, yaitu yang menaungi atau tempatnya orang-orang mahasiswa yang ingin berkuliah tapi tidak tahu harus kemana, harus mencari informasi di mana, dan harus melakukan riset kemana. Untuk layanan ini kami sediakan layanan berbayar, yaitu dengan cara registrasi berbayar, dan dengan registrasi Anda bisa mendapatkan akses layanan kami berupa informasi maupun akses untuk langsung ke perkuliahan tempat universitas yang kalian ingin tuju. Ya, di sini slogannya adalah pendidikan tidak harus untuk orang kaya, tidak harus orang miskin, pendidikan tidak harus ke luar negeri juga. Pendidikan, semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang mereka impikan. Itulah slogan yang ingin kami buat. Siapa saja, semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Untuk selanjutnya, next, financial plan-nya. Di sini awal-awalnya kami memperkirakan biaya modalnya untuk membangun sebuah layanan ini, dimulai dari membangun website domain, website desain, website hosting, dan buat logo. Totalnya adalah 2.600.000. Selanjutnya untuk perakiraan biaya operasional per bulannya, yang tentu saja ini mengacu kepada website tadi, yaitu untuk marketing dan SEO-nya. Marketing dan SEO adalah di mana kata kunci akan muncul teratas di bagian pencarian Google tentu saja, agar layanan kami muncul paling atas. Itu ada untuk pemeliharaan atau maintenance-nya seharga 5.000, iklan sosial medianya 2.000, pamflet atau brosur yang akan kita sebar juga ke sekolah dalam target market kita itu sebesar 50.000, dan seminar online dan offline tentu saja membutuhkan biaya yang besar, yaitu 1 juta, dan totalnya adalah 2.500.000 per bulan. Lalu untuk variabel per bulannya adalah operasional. Untuk variabel per bulannya, untuk honor mentor 200.000 per pertemuan, karyawan lain 2 juta per orang. Total dengan asumsi awal 20 pertemuan dan 3 karyawan, yaitu 10 juta per bulan. Ini untuk biaya operasional variabel yang bisa berubah-ubah. Untuk profitabilitasnya, biaya layanan adalah sebesar 100.000 per siswa per pertemuan.
Biaya layanan tambahan untuk premiumnya 50.000 sampai 50.000 per layanan. Total dengan asumsi yang kita harapkan sebesar 15 siswa per pertemuan dari seminar-seminar, dari iklan-iklan, ada 10 pertemuan dalam sebulan, bahkan totalnya adalah 10 juta dalam semua layanan tambahan sebesar 25 juta. Ini profitabilitas angka yang tidak sebenarnya, hanya perkiraan saja, sampai di angka tembus 25 juta per bulan. Untuk analisis break even point-nya, perhitungan laba bersih untuk 12 bulan pertama. Kita mulai dari total cost. Total biaya modal 2.600.000, total biaya operasional tetap 2.500.000 kali 12 bulan sama dengan 30 juta. Total biaya operasional variabel 10 juta kali 12 bulan 120 juta. Untuk total cost-nya adalah 152.600.000 rupiah per tahun. Untuk total revenue-nya, layanan API profitabilitasnya 25 juta dikali 12 bulan 300 juta. Untuk total revenue per tahun sama dengan 300 juta rupiah. Berarti laba bersih yaitu total revenue dikurang total cost sama dengan laba bersih akan mendapatkan 147.400.000 per tahun. Kalau dibagi 12 bulan, ini jumlahnya layanan API menghasilkan 12.250.000 rupiah. Angka yang sungguh besar ya. Untuk hitungan BEP per unitnya, harga layanan 100.000, harga biaya penyusunan per bulan 2.500.000 yang tidak tentu ya. Total biaya variabel per bulan 5.100.000. Untuk perhitungannya, kita akan mencari jumlah registrasi layanan, kira-kira seberapa banyak ya orang-orang yang akan melakukan registrasi dalam layanan kita. Untuk perhitungannya adalah biaya harga layanan dikali jumlah registrasi layanan sama dengan biaya modal ditambah biaya operasional ditambah biaya operasional variabel. Kesimpulannya adalah butuh 177 siswa yang mendaftar per bulan dengan layanan standar agar bisnis API tetap sustainable. Jadi intinya butuh 177 siswa agar keuntungan yang didapat sesuai dengan plan yang sudah direncanakan. Untuk jadwal kegiatannya, di sini jenis kegiatan yang pertama yaitu menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga, dan kompetitor kita akan melakukan di bulan pertama. Selanjutnya untuk persiapan ide layanan, ini menarik para investor untuk menaruh uangnya di kita supaya kita bisa menjalankan bisnis kita, yaitu di bulan pertama juga. Membangun layanan kita mulai pasti di bulan pertama. Nah, untuk uji cobanya sebenarnya finalnya ada di bulan kedua, tapi sudah kita mulai di bulan pertama juga. Layanan siap beroperasi kita targetnya di bulan kedua, karena membangun sebuah layanan website itu perlu waktu, dan mengelola bisnisnya kita bersama-sama dari awal bulan sampai akhir bulan kita akan kelola bareng-bareng. Untuk konsultasi dan laporan bulanan kita dimulai dari setelah layanan siap beroperasi, yaitu bulan kedua sampai target bulan ke-12. Untuk laporan akhir kegiatan bisnis kita ada di bulan terakhir, bulan ke-11 dan 12, dan persiapan pengembangan bisnisnya. Siapa sih bisnis yang nggak mau berkembang, pasti ingin berkembang. Kita akan siapkan kalau ini bagus di bulan ke-12 kita akan berkembang. Oke, next. Dalam sebuah bisnis juga kita akan memiliki sebuah risiko ya. Risiko di sini adalah munculnya usaha yang sama pasca usaha ini saat ini atau di masa mendatang. Adapun yang kedua, pasti ada orang tua siswa yang meminta dispensasi untuk membayar tanggal tertentu. Ternyata sebelum tanggal itu ia sudah menyatakan keluar dari bimbel kita padahal anaknya sudah belajar sekian bulan. Ya, kita akan berusaha untuk upgrade layanan rules-nya untuk paymentnya segala macamnya agar resiko-resiko ini bisa kita meminimalisir resiko yang ada.
Selanjutnya masih ada orang tua yang beranggapan biaya les dibayarkan per jumlah kedatangan siswa, sehingga kita anaknya kehadirannya sangat rendah, sang orang tua merasa rugi jika harus membayar penuh. Ketika menjelang Ramadan atau menjelang libur panjang, banyak yang menyatakan off sementara karena alasan khawatir anaknya yang sedang puasa kecapean atau karena tidak mau rugi karena waktu belajar yang harusnya sebulan penuh terpotong oleh liburan. Ini pasti tentu saja risiko-risiko seperti ini akan kami teliti lagi agar layanannya bisa menguntungkan semua pihak, bukan cuma perusahaan tapi juga konsumen sebagai pengguna. Ya, di sini juga segala permasalahan, segala resiko kita akan coba di bulan kedua saat sebelum beroperasi kita akan meluncurkan uji coba layanan ya sebelum beroperasi. Jadi kita bisa melihat langsung apa saja nih kekurangan atau kesalahan yang ada dalam layanan API tentu saja. Oke, demikian proposal bisnis ini kami buat. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan proposal bisnis ini. Kami harap proposal bisnis ini dapat dipertimbangkan dan diterima, sehingga rencana bisnis yang kami harapkan dapat berjalan dengan baik. Dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan produksi layanan akses pendidikan impian kurang lebih sekitar 2.600.000 sampai 3 jutaan lah. Besar harapan kami supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian berkenan untuk membantu pendanaan supaya bisnis kami bisa terrealisasikan dengan lancar. Sekian pengajuan proposal bisnis yang kami sampaikan. Kami harap proposal ini bisa diterima oleh semua pihak supaya kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari bahwa proposal bisnis ini yang kami buat masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi terwujudnya perencanaan usaha yang baik ke depannya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.